Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rosidah dari PPSI 2017A Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Segala puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur alam semesta. Berkat ridhonya, akhirnya saya mampu menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Semiotika terhadap meme di media sosial tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini untuk mempelajari kajian semiotika yang dimuat dalam meme di media sosial. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada yang pertama Ibu Badriah Wulandari SPDMA selaku dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan. Yang kedua, untuk orang tua saya dan kedua adik saya yang telah memberikan doa, dorongan, dan semangat selama penyusunan proposal penelitian ini. Dan yang terakhir, untuk teman-teman satu angkatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Analisis Semiotika terhadap meme di media sosial. Adapun isinya adalah yang pertama bab 1 pendahuluan, di mana di dalamnya terdapat beberapa persoalan, di antaranya yang pertama adalah latar belakang, yang isinya media sosial saat ini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Seiring dengan makin tingginya penggunaan internet dan media sosial oleh masyarakat Indonesia, melahirkan fenomena baru di kalangan penggunanya, yaitu kreativitas pembuatan meme, yang kemudian dengan cepatnya tersebar dan dikomentari di media sosial. Meme sendiri diartikan sebagai ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain. Meme menjadi populer karena bisa menjadi bahan lelucon, sindiran, ekspresi perasaan pengguna di dunia maya. Meskipun meme bisa menjadi bahan candaan, tetap akan menimbulkan permasalahan akibat dari orang yang menyalahgunakan pembuatan meme dengan tidak bijak. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang batasan masalah, yaitu suatu topik yang sedang dikaji. Yang pertama ada media sosial, atau yang sering disalah tuliskan sebagai sosial media, adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua ada meme. Meme adalah suatu literasi bahasa yang tersebar luas dan terkenal di internet, seperti gambar, video, atau bahkan orang. Meme biasanya tercipta ketika suatu hal yang menjadi trending saat itu. Istilah bahasa Inggris meme dicetuskan oleh Richard Dawkins tahun 1976 melalui bukunya yang berjudul The Selfish Gene. Meme dapat menyebar dari orang ke orang melalui jaringan sosial, blog, surel, sumber berita, atau layanan berbasis web. Meme tidak hanya sesuatu yang lucu, namun juga memiliki literasi tertentu. Banyak yang beranggapan bahwa meme hanyalah suatu gambar maupun video lucu. Namun ada juga meme-meme seperti historical meme yang berisi sejarah maupun meme yang membahas soal sains dan sebagainya. Untuk saat ini, meme juga bisa menjadi alat masyarakat untuk melakukan kritik sosial yang mudah untuk dipahami rakyat awam. Yang ketiga ada semiotika atau ilmu ketandaan, juga disebut studi semiotik, dan dalam tradisi Saussure disebut semiologi, adalah studi tentang makna keputusan. Semiologi Saussure tahun 1972 halaman 33. Ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda atau semiosis, indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna, dan komunikasi. Semiotika berkaitan erat dengan bidang linguistik yang untuk sebagian mempelajari struktur dan makna bahasa yang lebih spesifik. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengangkat sebuah persoalan, yaitu yang pertama ada bagaimana gambaran unsur-unsur meme yang beredar di sosial media. Yang kedua, bagaimana dampak meme terhadap penggunaan media sosial. Untuk di bagian akhir bab 1 atau pendahuluan, saya juga membahas tentang tujuan dari penelitian ini
untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur semiotik meme yang beredar serta memahami dampak meme terhadap penggunaan media sosial. Kemudian untuk manfaat penelitian ini sendiri adalah yang pertama ada manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu komunikasi dan media. Yang kedua ada manfaat praktis, diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat, khususnya bagi pengguna internet media sosial atau netizen untuk menggunakan media secara bijak. Selanjutnya saya akan membahas di bagian bab 2 atau landasan teori. Yang pertama tentang sebuah penelitian relevan yang mirip dengan judul yang saya teliti. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Anda Sudarmaji MM yang berjudul Meme di Media Sosial, Analisis Semiotik Meme Haji Lulung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meme sebagai medium komunikasi yang dengan bebas digunakan oleh siapa saja pengguna internet untuk menyatakan pendapat mereka. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron Hamid, MIKOM yang berjudul Analisis Semiotik Meme Anies Baswedan, Banjir Jakarta. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa meme yang ditampilkan punya tone yang sama berupa sindiran dan ketidaksukaan warganet terhadap Gubernur Anies Baswedan yang tidak becus dalam menata kota Jakarta. Kontribusi semua penelitian terdahulu yang relevan tentunya sangat membantu dalam penelitian ini, terlebih untuk mendapatkan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya tentang kajian teori. Yang pertama ada pengertian meme. Meme yang berhasil merasuki sebagian besar akal budi adalah meme-meme yang menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan dan ciptaan yang membentuk pola yang berulang-ulang dan pada akhirnya membentuk sebuah pola kebudayaan dalam skala besar. Meme juga mengalami proses evolusi atau perubahan dari waktu ke waktu dan bersamaan mampu mereplikasi dirinya sendiri. Meme diciptakan melalui proses replikasi dan modifikasi dari citra-citra fotografis yang telah tersedia di mesin Google jika dilihat dalam konteks budaya visual internet, khususnya fotografi digital. Sang kreator biasanya hanya tinggal melengkapi foto temuannya itu dengan teks atau dengan mengurangi dan menambahkan elemen gambar melalui proses olah digital sederhana. Tergantung kesesuaian konteks informasi apa yang ingin disampaikan. Setelah proses penciptaan selesai, meme foto atau gambar akan disebar dan menyebar melalui layanan share, retweet, atau repost di media sosial. Yang kedua tentang semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda ini merujuk pada sesuatu yang lain atas dasar konvensi sosial. Semiotika juga memiliki jenis seperti semiotika medik atau mengkaji hubungan antar tanda, dan semiotika umum mengkaji semua fungsi tanda berdasarkan sistem hubungan satu kode atau lebih. Menurut Paterdah tahun 2001 halaman 34, secara singkat, analisis semiotika merupakan cara atau metode untuk menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang pesan atau teks. Teks yang dimaksud dalam hubungan ini adalah segala bentuk serta sistem lambang atau sign baik yang terdapat pada media massa maupun yang terdapat di luar media massa. Urusan analisis semiotika adalah melacak makna-makna yang diangkut dengan teks berupa lambang-lambang atau signs. Dengan kata lain, pemaknaan terhadap lambang-lambang dalam tekslah yang menjadi pusat perhatian analisis semiotika menurut Pawito tahun 2007 halaman 155. Yang ketiga tentang Charles Sanders Peirce. Ia lahir di Cambridge, Massachusetts tahun 1990. Charles lahir di sebuah keluarga intelektual. Charles menjalani pendidikan di Harvard University dan memberikan kuliah mengenai logika dan filsafat di Universitas Johns Hopkins dan Harvard. Teori semiotika Charles seringkali disebut Grand Theory karena gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua penandaan. Charles ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali komponen dalam struktural tunggal. Charles Sanders Peirce dikenal dengan model triadit dan konsep trikotominya yang terdiri atas berikut ini. Yang pertama ada representamen, adalah bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Yang kedua ada objek.
merupakan sesuatu yang merujuk pada tanda, sesuatu yang diwakili oleh representamen yang berkaitan dengan acuan. Yang ketiga ada interpretan, adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Di bagian terakhir bab 2 saya akan menjelaskan tentang macam-macam media sosial secara singkat. Yang pertama ada Instagram, sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Yang kedua ada Twitter, sebuah layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan tweet. Yang ketiga ada Facebook, sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg. Untuk menggunakan situs ini, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil, menambahkan pengguna lain, dan bertukar pesan. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, atau ciri khas lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas di bagian bab 3 atau metodologi penelitian. Yang pertama tentang jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis semiotik dengan pendekatan semiotik Charles Sanders Peirce yang menekankan 3 unsur utama. Yang pertama ada tanda, yang meliputi gambar, rupa, bentuk, atau warna. Dan yang kedua ada objek, yang meliputi makna dari tanda-tanda. Dan yang ketiga ada penafsir, meliputi sikap dan pola pemikiran para kreator meme atau orang yang menggunakan tanda. Berikutnya tentang sumber data dan instrumen penelitian. Sumber data menyajikan sebuah tulisan secara detail dari mana data tersebut diambil, misalnya dari tuturan siapa dan kapan, serta di mana tuturan tersebut diujarkan. Sumber data dari penelitian ini adalah dengan mencari sebanyak mungkin contoh meme di media sosial. Yang kedua tentang instrumen penelitian berupa alat non-benda yang digunakan untuk meneliti baik pada tahap pengumpulan data maupun analisis data, misalnya berupa catatan lapangan, lembar observasi, atau rubrik penilaian. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk teknik pengumpulan data dituliskan secara spesifik langkah-langkah mengumpulkan data disertai dengan teknik, itu pun jika ada pada masing-masing langkah pengumpulan data. Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik Snowball dengan mencari informan kunci, artinya dengan mengumpulkan gambar yang ada di media sosial, kemudian dipilah berdasarkan kebutuhan peneliti. Sedangkan teknik analisis data dituliskan secara spesifik langkah-langkah menganalisis data disertai dengan teknik. Langkah analisis data dalam penelitian ini adalah di mana data yang telah terkumpul diolah dengan beberapa tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama ada coding, yaitu mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua ada editing, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat.